dia membiarkan suaminya terus mempermalukannya di depan keluarga. Istriku? Cuma pegawai kantoran gajian receh. Tapi begitu sang kakak, raja bisnis yang namanya bikin menteri gentar, masuk ke ruangan, Rina tersenyum, dan berkata pelan. Sayang, kamu tahu nggak siapa yang selama ini bayarin gajimu? Investor dari Singapura itu aku. Rina berdiri di depan cermin kamar mandi, tangannya bergetar saat merapikan rambut panjangnya yang mulai memutih di bagian pelipis. Ia menatap bayangannya sendiri, wajah yang dulu sering dipuji karena keriangan dan kelembutannya, kini terlihat lelah, seperti tanah yang lama tak tersiram hujan. Tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketenangan yang dalam, seperti laut yang diam di bawah badai. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Malam ini adalah acara makan malam keluarga besar Arman, ritual tahunan yang selalu membuat perut mual sebelum dimulai. Acara yang seharusnya menjadi ajang kehangatan keluarga, bagi Rina, justru berubah menjadi panggung pengkhianatan terbuka, tapi dia tak pernah protes. Ia selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, membawa senyum yang pelatihan, senyum yang bisa menyembunyikan rasa sakit sekaligus menjaga harga diri. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, bahan katun halus yang nyaman, bukan yang mewah. Seperti yang biasa dikenakan oleh para istri saudara Arman. Bukan karena dia tak mampu. Justru sebaliknya. Ia bisa membeli gaun seharga puluhan juta dalam sekejap. Tapi Rina memilih untuk tidak mencolok. Ia ingin hidup biasa, jauh dari sorotan. Ia ingin dinilai karena siapa dirinya, bukan karena dompetnya. Namun, Arman selalu memaksanya. Tampil, lalu mempermalukannya di depan umum. Kenapa pakai baju itu? Protes Arman saat melihatnya turun dari kamar. Ini acara keluarga besar, bukan arisan RT. Kamu mau bikin malu aku di depan mereka? Rina hanya tersenyum. Ini yang paling bagus yang aku punya, Mas. Arman bersinar. Kalau kamu mau, aku bisa belikan yang lebih bagus. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti mereka bilang kamu istri yang hemat banget. Rina tidak menjawab. Ia tahu, uang untuk membeli gaun mahal itu sebenarnya berasal dari rekeningnya, yang selama ini ia membiarkan Arman menggunakan seolah miliknya sendiri. Tapi ia tak ingin mengungkap kebenaran malam ini. Belum waktunya, di bawah, suasana sudah Rio. Ruang makan besar di rumah mewah keluarga Arman dipenuhi meja bundar mewah, hiasan bunga segar, dan pelayan lalu lintas lalang membawa hidangan. Semua orang sudah duduk, Ibu Arman, Nyonya Suryani, duduk di kepala meja dengan senyum puas. Ayahnya, Pak Bambang, sedang bercerita tentang proyek barunya. Untuk saudara Arman dan istri-istri mereka saling bersenda gurau, memamerkan cincin, tas, dan rencana liburan ke Eropa. Di tengah semua itu, Rina datang, dengan senyum kecil, membawa beban yang tak terlihat oleh siapapun. Ah, Rina datang juga, sambut Nyonya Suryani dengan nada yang terdengar ramah, tapi mata yang dingin. Kamu selalu datang terlambat ya, apa karena kerjaanmu banyak? Rina tertawa kecil. Enggak, Bu, cuma lagi merapikan baju. Iya, kerja di kantor kecil kok enggak terlalu sibuk, kan? Timpal Arman, disambut tawa dari saudara-saudaranya. Rina hanya mengangguk. Iya, Mas, tapi aku bersyukur bisa kerja. Ia duduk di samping Arman, di kursi yang selalu menjadi tempatnya. Tempat yang paling mudah dijangkau untuk diejek. Makan malam dimulai. Hidangan mahal disajikan, lobster, wagyu, truffle. Semua dibayar dengan uang yang sebenarnya berasal dari kakaknya, Aditya, tapi yang selalu mengklaim Arman sebagai hasil kerja kerasnya. Saat makanan mulai habis, Arman mulai bercerita. Alhamdulillah, bulan ini perusahaan lagi dapat proyek besar dari luar negeri. Omset naik 40%. Semua berkat kerja keras tim dan, tentu saja, strategi saya. Tawa menggemuruh. Rina menggigit perlahan, menahan emosi. Lalu, Arman menoleh ke Rina. Kamu dengar, Rin? Kamu harus bangga punya suami sukses kayak gini. Beda sama kamu yang kerja di kantor kecil, gaji pas-pasan, dandan kayak anak kuliahan. Tawa meledak lagi. Istri-istri saudaranya ikut tertawa, beberapa bahkan menirukan gaya Rina. Iya, Mas, aku cuma pegawai biasa. Rina menunduk. Tapi bukan karena malu. Ia menunduk agar mereka tak berkedip melihat di matanya, kilat dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ia mengingat masa lalunya. Dulu, Rina Wijaya adalah putri tunggal dari keluarga pengusaha tekstil terbesar di Jawa Barat. Ayahnya, Dr. Henry Wijaya, bukan hanya dokter terkenal,
tapi juga pengusaha yang membangun pabrik tekstil yang mengekspor ke Eropa dan Amerika. Ibunya, Dr. Lina Wijaya, adalah dosen filsafat yang terkenal bijak dan rendah hati. Mereka hidup di Villa Mega di Puncak, dengan pelayan, Penggawal, dan segala kemewahan, tapi Rina membenci semua itu. Ia merasa terpenjara. Ia ingin hidup normal. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena uang keluarganya. Saat kuliah, ia bertemu Arman, seorang mahasiswa hukum dari keluarga menengah. Ia jatuh cinta karena Arman terlihat tulus, sederhana, dan punya ambisi. Saat Arman berkata, "Aku nggak suka cewek yang sok kaya. Aku mau yang sederhana," Rina melihat itu sebagai tanda bahwa Arman bukan seperti pria-pria lain yang hanya mengincar hartanya. Maka, ia memutuskan untuk berpura-pura miskin. Ia menyewa kontrak kecil, bekerja paruh waktu, dan menolak bantuan dari keluarganya. Bahkan saat lulus, ia tidak pulang ke rumah. Ia memberitahu keluarganya bahwa ia ingin mandiri. Aditya, kakaknya yang 3 tahun lebih tua, mencoba membujuk. "Rina, kamu tidak perlu lari. Kami tidak akan memaksamu." Tapi Rina nyaman. "Aku mau Arman mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya." Mereka menikah secara sederhana. Arman bangga, ia menikahi perempuan yang dia kira dari keluarga biasa. Ia merasa hebat karena bisa mengangkat derajat istrinya. Namun seiring berjalannya waktu, Arman berubah. Saat ia mulai sukses, atau yang ia kira sukses, ia menjadi sombong. Ia mulai membandingkan Rina dengan istri-istri temannya. Ia mulai melakukan pekerjaannya, menampilkannya, bahkan cara makannya, dan keluarganya. Mereka ikut-ikutan. Mereka memandang Rina sebagai istri yang beruntung bisa menikah sama Arman, padahal sebenarnya, Armanlah yang beruntung bisa menikahi Rina, tapi Rina diam. Dia tahan. Karena dia masih mencintai. Karena dia masih berharap Arman akan sadar, namun, harapan itu mulai memudar ketika perusahaan Arman mulai terlilit utang. 2 tahun lalu, Arman pulang dengan wajah pucat. Perusahaan mau bangkrut. Utangnya 15 miliar. Aku nggak tahu harus gimana. Rina ingin membantu. Tapi dia tahu, jika dia membantu secara langsung, Arman akan merasa direndahkan. Maka, ia meminta bantuan kakaknya. "Kak, tolong selamatkan perusahaannya. Tapi jangan sebut nama aku. Jangan sebut nama keluarga kita." Biar dia tidak tahu. Adifir menatap lama. "Kamu yakin? Kalau dia tahu, dia bisa saja berubah menjadi munafik. Tapi kalau dia tidak terselamatkan, dia akan hancur. Dan aku tidak tega." Akhirnya Aditya menyetujuinya. Wijaya Group memberikan pinjaman tanpa bunga ke perusahaan Arman melalui perantara, sebuah perusahaan cangkang di Singapura. Semua dokumen dibuat rapi, sehingga Arman dan keluarganya mengira mereka diselamatkan oleh investor anonim dari luar negeri. Sejak itu, setiap bulan, 500 juta dikirim ke rekening perusahaan Arman. Uang itu digunakan untuk membayar utang, gaji karyawan, bahkan cicilan rumah mewah yang dibanggakan Arman. Tapi tak seorang pun tahu, dan malam ini, saat Arman kembali mempermalukannya, Rina hanya tersenyum, karena dia tahu, sebentar lagi, semua akan berubah. Di tengah percakapan, ponselnya bergetar. Ia melihat layar, nomor tak dikenal, pesan masuk, "Aku akan datang. Jangan bicara apa-apa dulu. Aku akan mengurus semuanya." Tangannya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena harapan. Ia menyimpan ponsel, menatap Arman yang sedang tertawa keras membicarakan rencana liburan ke Paris. "Kita bisa ke Paris, Rin. Kamu bisa lihat langsung toko-toko mewah yang kamu suka." Meskipun, kayak Rina tersenyum. "Iya, Mas. Aku cuma bisa lihat-lihat." Tapi di dalam hati, ia berkata, "Saya bisa beli toko itu, Mas." Dan seluruh distriknya, ia menatap selai dinding. Pukul 20.15, tamu istimewa akan datang dalam 10 menit, di Lower Langit Jalop. Hujan mulai turun pelan, dan di ujung jalan, sebuah mobil mewah hitam melaju perlahan menuju gerbang rumah keluarga Arman. Lampu mobil menyala terang. Malam ini, bukan hanya hujan yang akan turun, tapi juga kebenaran, dan Rina akhirnya bisa berhenti. Tersenyum karena terpaksa, karena malam ini, dia akan tersenyum karena menang. Hujan semakin deras di luar rumah megah keluarga Arman. Tetesan udara menghantam jendela seperti isyarat dari langit bahwa malam ini bukan malam biasa. Di dalam, tawa masih menggema, tawa yang di dalam telinga Rina terdengar seperti dentuman palu di atas kaca. Tapi ia tetap duduk tenang, tangannya memegang gelas anggur merah dengan jari-jari yang tak bergetar.
Ia sudah terlalu sering melatih diri untuk tetap tenang di tengah badai. Arman masih asyik bercerita tentang keberhasilan perusahaannya, sambil sesekali melontarkan pandangan sinis ke arah Rina. Alhamdulillah, kita tidak kayak orang-orang yang hidupnya bergantung pada suami. Aku bisa tanggung keluarga sendiri, bahkan bisa membantu keluarga besar. New York. Suryani, ibu Arman, mengangguk bangga. Betul, anakku memang mandiri. Lihat saja, dia bisa membangun perusahaan dari nol. Beda sama orang-orang yang cuma bisa andalkan orang tua. Pandangannya mengarah ke Rina. Tapi Rina hanya tersenyum, meneguk anggurnya perlahan. Ia tahu, ibu mertuanya sengaja menyindir latar belakang yang sederhana. Padahal, jika Nyonya Suryani tahu, Rinalah yang selama ini menyelamatkan perusahaan anaknya dari kebangkrutan, tapi Rina tak membantah. Ia hanya menatap meja makan, memperhatikan bagaimana setiap orang di sini begitu bangga pada ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menghitung kekayaan dan keberhasilan mereka adalah hasil kerja keras, padahal semua itu dibangun di atas uang yang berasal dari wanita yang mereka hina. Dalam diam, Rina kembali teringat masa lalu, saat pertama kali Arman memperkenalkannya pada keluarganya. Kilas balik, 5 tahun lalu saat itu, Rina masih berusia 27 tahun, baru menikah 3 bulan. Ia datang ke acara keluarga Arman dengan hati berdebar. Ia memakai gaun sederhana, rambut dikepang rapi, wajah tanpa make-up tebal. Ingin terlihat seperti perempuan biasa, yang memang sengaja ia pura-pura menjadi Nyonya Suryani menyambutnya dengan senyum tipis. Jadi, kamu kerja di mana, Rina? Di kantor kecil, Bu, saya staf administrasi. Oh, kata Nyonya Suryani, mengedipkan matanya. Gajinya pasti pas-pasan ya? Rina mengangguk. Iya, Bu, tapi cukup buat hidup sederhana. Arman langsung menyahut, iya, Bu, tapi saya yang tanggung semuanya. Rina cuma bantu bayar listrik dan makanan. Rina tidak membantah. Ia hanya tersenyum. Sejak malam itu, Rina selalu menjadi bahan olok-olok halus. Saat saudara Arman berdiskusi tentang liburan ke Maladewa, mereka bertanya, Rina, kamu pernah ke luar negeri? Belum sempat Rina menjawab, Arman sudah menyela. Iya, pernah. Ke Singapura, waktu arisan kantor. Naik Keppel Ferry. Tawa meledak. Rina tertawa juga, tapi hatinya teriris. Kembali ke malam ini tak jauh dari Rina, Budi, kakak Arman, sedang membicarakan proyek barunya. Aku baru beli tanah di Sentul. Mau bangun villa. Untung perusahaan Arman stabil, jadi bisa bantu modal. Arman menggenggak. Iya, untung kita punya investor anonim dari Singapura. Katanya kaya banget. Tapi nggak mau ketemu, cuma transfer duit. Siapa juga peduli, kata Doni, adik Arman. Yang penting kita tetap jaya. Lihat saja, mobil kita semua baru. Rumah mewah, anak-anak sekolah di internasional. Kita keluarga sukses. Rina menatap mereka satu demi satu. Ia ingin sekali berdiri dan berkata, kalian bukan keluarga sukses. Kalian keluarga yang hidup dari belas kasihan adik ipar kalian yang kalian hina setiap hari. Tapi diam-diam. Karena dia tahu, malam ini bukan waktunya bicara. Malam ini adalah waktu untuk memecahkan teka-teki. Ia melirik ponselnya. Tidak ada pesan baru. Tapi dia tahu, Aditya pasti sudah dekat. Dalam pemikirannya, Rina mengingat bagaimana semuanya dimulai. Kilas balik, 2 tahun lalu saat perusahaan Arman benar-benar hampir bangkrut, Arman pulang dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ia duduk di sofa, menunduk, tangannya gemetar. Rina, perusahaan mau tutup. Utangnya 17 miliar. Aku nggak bisa bayar gaji karyawan. Aku gagal. Rina mendekat, memeluknya. Tenang, Mas. Kita cari jalan. Aku udah coba pinjam ke bank, ke teman, kemana-mana. Gak ada yang mau bantu. Mereka tahu perusahaan kita amburadul. Rina menghela napas. Dia tahu, ini saatnya. Tapi ia tak bisa membantu secara langsung. Arman akan merasa direndahkan. Maka, ia mengambil ponsel, dan menelpon kakaknya. Kak, tolong. Aku butuh bantuan. Perusahaan Arman mau bangkrut. Tapi jangan sebut nama aku. Jangan sebut nama keluarga kita. Biar dia tidak tahu. Aditi menjawab lama. Rina, kamu tahu risikonya? Kalau dia tahu, dia bisa saja berubah. Bisa jadi munafik. Bisa jadi lebih sombong. Aku tahu, Kak. Tapi aku nggak tega lihat dia hancur. Aku masih cinta.
Aditya menghela napas. Baik, aku akan membantu. Tapi aku akan melakukan ini sebagai investor anonim. Dan jika suatu hari dia menyakitimu lagi, aku tidak akan diam. Rina menangis. Terima kasih, Kak. Seminggu kemudian, perusahaan Arman menerima transfer 20 miliar dari perusahaan cangkang bernama Singa Capital Ltd, yang berbasis di Singapura. Semua dokumen legal, semua proses transparan. Arman dan ayahnya, Pak Bambang, bersyukur seperti baru selamat dari kematian. Kita diselamatkan oleh investor dari luar negeri, seru Arman. Dia bilang dia percaya sama visi kita. Rina tersenyum dari jauh. Tapi di hatinya, ada rasa sakit. Aku percaya pada visimu, Mas. Tapi kamu tidak pernah percaya pada istrimu. Sejak itu, setiap bulan, 500 juta dikirim ke rekening perusahaan Arman sebagai pinjaman lunak. Uang itu digunakan untuk operasional, membayar utang, bahkan membiayai gaya hidup keluarga Arman yang mewah, tapi tak seorang pun tahu asal-usul uang itu. Dan Rina memilih untuk tetap diam. Kembali ke malam ini hujan semakin deras. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di halaman. Di ruang makan, percakapan beralih ke topik, kalau nanti aku pensiun, kata Pak Bambang, aku mau bagi tanah dan rumah ke semua anak. Tapi yang paling besar buat Arman, karena dia yang paling sukses. Arman tersenyum puas. Terima kasih, Yah. Tapi Rina tahu, tanah dan rumah itu akan disita bank dalam waktu dekat jika tidak ada injeksi dana. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah kakaknya, yang bahkan belum datang. Tiba-tiba, ponsel Rina bergetar. Pesan baru dari nomor yang sama, aku di gerbang. Aku masuk sekarang. Jantung Rina berdebar kencang. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyimpan ponsel, menatap jam dinding. Pukul 20:23, hanya tinggal 7 menit, di sudut ruangan, pelayan membawa kue tart sebagai penutup acara. New York. Suryani berdiri, bersiap memberi pidato. Malam ini adalah malam yang spesial. Kita berkumpul sebagai keluarga yang utuh, sukses, dan penuh kebanggaan. Kita harus bersyukur karena kita bukan keluarga yang hidup dari bantuan orang lain, Rina merawat. Padahal, kalian semua hidup dari bantuanku, Nyonya. Suryani melanjutkan, kita harus terus menjaga martabat keluarga. Jangan sampai ada yang memenuhi kita. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kita. Rina hampir tertawa. Kamu tidak tahu siapa yang memanfaatkan siapa. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Engin masak bersama hujan. Semua orang menali, pelayan datang dengan wajah tegang. Maaf, Bu, ada tamu. Dia bilang dia diundang oleh Nyonya Rina. Semua mata menatap Rina. Rina berdiri pelan. Iya, dia memang diundang. Arman menggerakkan dahi. Siapa? Kamu tidak bilang ada tamu. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu, lalu. Dari balik bayangan, seorang pria berjalan masuk, jas hitam sempurna. Sepatu mengilap. Rambut rapi. Wajah tegas, penuh otoritas. Di belakangnya, dua pria berjas hitam mengikuti seperti pengawal. Seluruh ruangan langsung hening. Pria itu berjalan perlahan, menatap sekeliling dengan mata yang dingin namun tenang. Ia berhenti di depan Rina. Maaf terlambat, Nona. Macet. Rina tersenyum, untuk pertama kalinya malam ini, sen kakadet, katanya pelan. Terima kasih sudah datang. Dunia seakan berhenti, Arman terbelalak. Kakak? Siapa ini? Rina menatapnya, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Ini kakakku, Aditya Wijaya. Nama itu terdengar seperti guntur di tengah malam, Nyonya. Suryani tercekat. Wijaya? Seperti grup Wijaya? Aditya mengangguk. Ayah, saya CEO Wijaya Group. Kami memiliki jaringan hotel, properti, dan teknologi di Asia Tenggara. Pak Bambang langsung cetak. Tidak mungkin, Doni berbisik, itu orang yang. Fotonya ada di majalah Forbes. Aditya tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis. Maaf, saya datang tanpa undangan resmi. Tapi adik saya bilang malam ini adalah malam yang penting. Ia melihat ke sekelilingnya. Jadi, kalian semua seakan nenek moyang saya? Soal pekerjaannya? Soal yang ditampilkan? Soal kehidupan yang sederhana? Tak ada yang berani menjawab, tahukah kalian, lanjut Aditya, suaranya rendah tapi menusuk, bahwa perusahaan Arman sebenarnya sudah bangkrut sejak 18 bulan lalu? Utangnya 17 miliar. Dan yang menyelamatkannya adalah dana dari investor anonim, yang sebenarnya adalah saya, atas nama Erik saya. Diam, hanya suara hujan yang terdengar. Setiap bulan,
500 juta dikirim ke rekening perusahaan kalian. Tanpa bunga. Tanpa syarat. Karena Rina memohon agar suaminya tidak hancur. Arman tergagap. Tidak mungkin. Kami stable. Kami punya investor dari Singapura. Ya, kata Aditya dingin. Singa Capital Ltd. Perusahaan cangkang milik Wijaya Group. Semua dokumen ada di tangan saya. Ia mengeluarkan sebuah peta dari tasnya, membukanya. Ini kontrak pinjaman. Tanda tangan Direktur Utama, Pak Bambang. Dan ini bukti transfer dari rekening Wijaya Group ke perusahaan kalian. Semua legal. Semua bisa dibuktikan. Pak Bambang hampir pingsan. New York. Suryani duduk tergopoh-gopoh, Aditya menatap Arman. Dan kamu berani mempermalukan adikku? Padahal kamu hidup dari uangnya? Kamu pakai uangnya buat beli mobil, liburan, bahkan bayar cicilan rumah yang kamu sombongkan. Arman terdiam. Mata berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena marah, melainkan karena malu. Rina melangkah maju. Aku diam selama ini bukan karena aku. 5. Aku diam karena aku masih berharap kamu akan sadar. Tapi kamu tidak. Kamu terus memenuhiku, di depan keluargamu, di depan teman-temanmu, bahkan di depan pelayan. Ia menatap semua orang. Dan kalian semua ikut-ikutan. Kalian tertawa saat aku dihina. Kalian merasa superior. Tapi kalian tidak tahu, selama ini kalian hidup dari uang wanita yang kalian hina. Tawa yang tadi menggema, kini berubah. Menjadi desah nafas takut, mata mereka yang dulu penuh kedamaian, kini penuh ketakutan. Aditya menutup peta. Mulai malam ini, bantuan berhenti. Silakan urus sendiri perusahaan kalian. Dan jika kalian berani menyentuh adikku lagi, saya akan bawa ini ke media. Bayangkan reputasi kalian hancur dalam satu malam. Ia menatap Rina. Ayo, Nona. Kita pulang. Rina mengangguk. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berjalan pelan, kepala tegak, hati lega. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bebas. Di luar, hujan mulai reda, langit mulai terang, dan di balik awan gelap, fajar mulai mengkol. Hujan yang semula mengguyur deras mulai mereda, meninggalkan genangan di halaman rumah megah keluarga Arman. Udara lembab terasa menusuk kulit, tapi bagi Rina, dingin malam ini justru terasa seperti pelukan yang melegakan. Ayah berjalan Palendi. Samping Aditya, kakaknya, meninggalkan ruang makan yang kini sunyi. Sunyi bukan karena damai, tapi karena ketakutan yang membekukan dada setiap orang di dalamnya. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Arman masih duduk, wajahnya pucat, tangannya meng. Ini cuma lelucon, Mas. Tapi Rina tidak kembali. Ia pergi, kepala tegak, tanpa menoleh. Nyonya Suryani akhirnya memecah keheningan. Suaranya parau, gemetar. Tidak. Mungkin Wijaya Group membantu kita? Tapi kenapa dia tidak bilang? Pak Bambang menyeringaikan gigi. Karena dia ingin mempermalukan kita. Ini jebakan. Dia ingin menghancurkan reputasi kita. Doni menggeleng. Ayah, ini bukan jebakan. Ini bukti. Semua dokumen ada. Kita bisa cek ke akuntan besok. Tapi, kalau ini benar, berarti kita selama ini hidup dari belas kasih. Budi, kakak Arman, tertawa canggung. Belas kasihan? Kita nggak minta. Kita nggak tahu. Tapi, kalian mempermalukan orang yang menyelamatkan kalian, bisik seorang pelayan yang masih berdiri di sudut. Sebelum buru-buru pergi, keheningan kembali mengacaukan ruangan. Di luar, Rina dan Aditya telah mencapai mobil hitam mewah yang terparkir di depan gerbang. Pintu dibukakan oleh seorang asisten. Aditya menoleh ke adiknya. Kamu baik-baik saja? Rina menggenggak. Napasnya teratur. Matanya basah, tapi bukan karena sedih. Aku lega, Kak. Aku tidak pernah merasakan selega ini sejak 5 tahun lalu. Aditya menampar bahu Rina dengan lembut. Kamu kuat, Rin. Lebih kuat dari yang kamu kira. Aku bangga sama kamu. Mereka masuk ke mobil. Mesin menyala pelan, tanpa suara keras. Mobil melaju perlahan, meninggalkan rumah keluarga Arman yang kini terasa seperti penjara yang runtuh dari dalam. Di dalam mobil Rina menatap keluar jendela. Kota masih hidup, lampu-lampu gedung, mobil yang lalu lalang, orang-orang yang tidak tahu bahwa malam ini, satu keluarga telah kehilangan segalanya, kebanggaan, ilusi, dan harga diri yang palsu. Kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Aditya. Aku bisa menarik bantuan tanpa harus mempermalukan mereka. Tapi kamu bilang kamu ingin mereka tahu. Rina menarik napas panjang.
Aku ingin mereka tahu bukan karena aku ingin membalas. Aku ingin mereka tahu agar mereka tidak pernah lagi memberitahukan orang lain hanya karena penampilan atau pekerjaan. Aku ingin mereka merasakan rasa malu yang selama ini aku rasakan setiap kali Arman menelitiku di depan umum. Aditya mengangguk. Kamu tidak ingin membalas dendam. Kamu ingin keadilan. Iya, bisik Rina. Dan aku ingin Arman tahu bahwa yang selama ini dia anggap lemah adalah satu-satunya alasan dia masih bisa dianggap sebagai orang sukses. Aditya tersenyum tipis. Kamu benar-benar anak ibu. Dia selalu berkata, kebaikan bukan berarti harus ditindas. Diam bukan berarti takut. Kadang-kadang, kekuatan terbesar adalah tahu kapan harus bicara. Mendengar nama ibunya, Rina menutup mata sejenak. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Karena penyesalan. Karena semua waktu yang terbuang, aku ingin kembali ke rumah, Kak, pelan-pelan. Aku ingin tidur di kamar ibu. Aku ingin duduk di teras, mendengarkan suara angin di pepohonan. Aku ingin merasa aman lagi. Aditya menggenggam tangannya. Rumah selalu menunggumu, Rin. Kapanpun kamu siap. Kilas balik, 1 bulan sebelumnya Rina duduk di kantornya. Kantor kecil di lantai 3 sebuah gedung tua di bilangan Jakarta Pusat. Ia bekerja sebagai konsultan hire freelance, bukan karena butuh uang, tapi karena ia ingin tetap produktif. Ia menolak semua tawaran dari Aditya untuk bergabung dengan Wijaya Group. Aku ingin punya sesuatu yang benar-benar milikku, katanya, tapi di hari itu, ia menerima telepon dari akuntan perusahaan Arman. Bu Rina, maaf mengganggu. Tapi saya perlu konfirmasi. Transfer bulanan dari Singa Capital, apakah akan dilanjutkan? Karena jika tidak, perusahaan akan kesulitan membayar gaji karyawan bulan depan. Rina menahan napas. Kenapa tiba-tiba ditanya? Biasanya kan otomatis. Tapi minggu lalu, Pak Arman marah-marah ke saya. Katanya dia curiga ada campur tangan dari pihak luar. Dia bilang dia ingin mencari investor baru yang benar-benar independen. Dia bilang dia tidak mau lagi dikasihani. Rina tertawa getir. Jadi dia pikir ini belas kasihan? Sepertinya iya, Bu. Rina menutup telepon. Mara berkekak, dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu dari mana uang itu berasal. Dan dia berani menyatakan belas kasihan. Malam itu, ia menelpon Aditya. Kak, aku sudah cukup. Aku ingin berhenti berpura-pura. Aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Aditya diam sejenak. Kamu yakin? Kalau kamu melakukan ini, tidak bisa ditarik lagi. Hidupmu akan berubah. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Aku ingin merdeka. Baik, kata Aditya. Aku akan datang. Tapi kamu harus diam. Biarkan siapa aku yang bicara. Biarkan mereka tahu yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Rina mengangguk. Terima kasih, Kak. Kembali ke mobil-mobil melaju menuju puncak. Jalanan sepi, hanya sesekali terlihat truk pengangkut sayur yang berangkat pagi-pagi butuh ke pasar. Endak. Udara semakin segar, bau tanah basah dan daun basah masuk melalui ventilasi mobil. Rina membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga mawar, pemberian ibunya sebelum meninggal. Aku pakai malam ini, bisiknya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Aditya tersenyum. Ibu pasti bangga melihatmu malam ini. Semoga, kata Rina. Aku hanya berharap dia tahu, aku tidak menyerah. Aku hanya butuh waktu. Di rumah Arman, malam yang tak berakhir di dalam rumah, suasana semakin tegang. Arman akhirnya bangkit dari kursinya. Ia berjalan mondar-mandir, wajahnya panik. Ini tidak mungkin. Aku tidak butuh uang kakaknya. Aku bisa membangun perusahaan sendiri. New York. Suryani mencoba menenangkan. Tenang, Nak. Mungkin ini hanya gertakan. Mungkin dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Tapi dokumennya ada, Bu, bentak Arman. Kita bisa cek ke akuntan. Kalau benar, berarti kita selama ini hidup dari uang Rina. Dari keluarga yang kita hina. Budi mencoba menenangkan. Tenang, Mas. Kita carry jalan. Kita bisa bayar utangnya. Kita bisa, dengan apa? Teriak Arman. Perusahaan kita tidak punya aset bersih. Semua aset dijaminkan ke bank. Kalau bantuan itu berhenti, kita langsung gulung tikar. Pak Bambang duduk lesu. Anakku, aku sudah tua. Aku tidak mampu lagi membangun dari nol. Doni berbisik, kalau ini bocor ke media, reputasi kita hancur. Bank akan menarik semua pinjaman.
Kita bisa kehilangan rumah, mobil, semuanya. New York. Suryani menangis. Tuhan, kami selama ini. Sambang, kami menegakkan orang yang menyelamatkan kami, Arman tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah kamar Rina. Dia tahu sejak awal. Dan dia diam. Dia membiarkan aku mempermalukannya. Padahal dia bisa menghancurkan aku kapan saja. Ada ketenangan yang dalam, untuk pertama kalinya, Arman merasa kecil. Bukan karena bangkrut. Tapi karena menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah, adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan sejati. Di villa keluarga Wijaya, puncak mobil berhenti di depan gerbang villa megah yang dikelilingi pepohonan pinus. Lampu taman menyala redup, memberi kesan hangat dan damai. Pintu gerbang terbuka secara otomatis, Rina turun dari mobil, menarik napas dalam. Bau tanah, daun, dan bunga melati menyambutnya. Ia melangkah pelan menuju teras, tempat ayunan kayu masih tergantung di bawah pohon mangga. Dia duduk, menatap langit. Bintang-bintang mulai muncul di balik awan yang perlahan menipis. Aditya duduk di sana. Kamu ingin tinggal di sini? Rina mengangguk. Untuk sementara. Aku ingin menata ulang umurku. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri. Lagi. Kamu tidak perlu buru-buru memutuskan apapun, kata Aditya. Tetapi jika kamu mau, Wijaya Group membutuhkan kepala divisi CSR. Kamu tahu bagaimana membantu orang. Kamu tahu bagaimana merangkul yang terluka. Rina tersenyum. Aku akan berpikir. Mereka duduk dalam diam, menikmati ketenangan malam, tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dipertahankan, hanya ada damai, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Rina merasa seperti pulang. Langit di puncak mulai memerah, menandai fajar yang perlahan mengusir malam. Di teras villa megah keluarga Wijaya, Rina masih duduk di ayunan kayu, mata terpejam, wajah tenang. Udara pagi yang sejuk menyentuh kulitnya seperti pelukan lembut dari alam. Dia tidak bisa tidur semalaman. Bukan karena cemas, tapi karena hati terlalu penuh dengan lega, harapan, dan rasa kembali ke diri sendiri. Di dapur, Aditya sedang menyiapkan kopi. Aroma kopi Arabica yang khas memenuhi ruangan. Mengenakan kaos sederhana dan celana training, jauh dari kesan CEO konglomerat yang biasa tampil di majalah bisnis. Tapi matanya tetap tajam, penuh perhitungan, seperti orang yang selalu tahu kapan harus bertindak. Kamu belum tidur? Tanya Aditya sambil menyerahkan cangkir ke Rina. Rina menggeleng. Aku cuma ingin merasakan pagi ini. Aku belum pernah merasa sebebas ini sejak lama sekali. Aditya duduk di kursi kayu di sebelahnya. Kamu tahu, semalam aku tidak hanya datang untuk mempermalukan mereka. Aku datang untuk mengembalikan harga dirimu. Rina tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi yang kamu lakukan lebih dari itu. Kamu membuat mereka tahu siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai Rina Wijaya. Aditya mengangguk. Dan mereka akhirnya tahu bahwa orang yang mereka hina adalah satu-satunya alasan mereka masih bisa hidup mewah. Kilas balik, 2 hari sebelum makan malam keluarga di kantor pusat Wijaya Group, lantai 50 sebuah gedung bertingkat langit di Jakarta. Aditya duduk di ruang kerja yang luas, dikelilingi layar-layar data keuangan. Asistennya, Raka, masuk dengan wajah cemas. Pak, ada laporan dari tim audit. Perusahaan Arman, kondisinya semakin buruk. Utang mereka naik 3 miliar bulan ini. Dan mereka baru saja meminjam uang dari bank dengan jaminan gedung kantor. Tapi nilai asetnya tidak sebanding. Aditya menatap layar. Berarti mereka benar-benar tidak tahu keuangannya. Tidak, Pak. Mereka masih percaya bahwa perusahaan stabil karena investor anonim dari Singapura. Aditya tersenyum dingin. Padahal investor itu adalah kita. Dan selama ini, yang menyelamatkan mereka adalah adik saya, yang menjadi hina mereka setiap hari. Raka diam. Ia tahu betul sejarah keluarga Wijaya. Saya tahu betapa Rina telah mengorbankan hidupnya demi cinta yang tidak dihargai, Pak. Apakah kita terus membantu? Atau, kita hentikan saja? Aditya berdiri, berjalan ke jendela. Ia memandang kota yang sibuk di bawah. Tidak. Kita akan berhenti. Tapi bukan dengan diam. Kita akan berhenti dengan cara yang membuat mereka mengetahui kebenarannya. Raka merawat. Anda mau membongkar semuanya? Ya, kata Aditya pelan. Tapi bukan untuk balas dendam. Untuk ketelan. Rina sudah cukup menderita. Sudah cukup lama dia menahan diri. Sekarang saatnya dia pulang. Dan saatnya keluarga itu tahu
bahwa kesombongan mereka dibangun di atas uang orang yang hina mereka. Kembali ke pagi ini Rina menyeruput kopinya. Aku tidak ingin mereka hancur, Kak. Aku hanya ingin mereka sadar. Adefir Merawat. Tapi kamu tahu, dengan apa yang aku lakukan dalam semalam, mereka akan hancur. Bank akan menagih utang. Rekan bisnis akan menarik kerjasama. Mereka tidak punya cadangan. Mereka hidup dari ilusi. Rina mengangguk. Aku tahu. Tapi itu bukan salahku. Aku sudah menyelamatkan mereka selama 2 tahun. Aku memberi Tampa Siret. Tapi mereka tidak pernah menghargai. Mereka bahkan tidak pernah mengucap terima kasih. Dan Arman? Tanya Aditya pelan. Apa kamu masih mencintainya? Rina diam lama. Matanya menatap ke kebun, tempat bunga-bunga mawar ibunya masih tumbuh di pinggiran kota. Aku pernah mencintainya. Dengan tulus. Tapi cinta itu perlahan mati. Setiap kali dia memulaiku di depan keluarganya. Setiap kali dia bilang aku tidak berguna. Setiap kali dia membuatku merasa kecil di matanya. Ia menarik napas. Aku tidak membencinya. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Aku sudah bukan istrinya. Lagi. Aku sudah menjadi diriku sendiri. Aditya mengangguk. Kamu kuat, Rin. Lebih kuat dari kebanyakan orang yang mengklaim hebat. Di rumah Arman, pagi yang hancur di Jakarta, pagi tidak membawa harapan. Di rumah keluarga Arman, suasana seperti kuburan. Tidak ada sarapan. Tidak ada percakapan. Hanya keheningan yang berat. Arman duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Ia baru saja menghubungi akuntan perusahaan. Jawabannya membuat darahnya membeku. Pak, saya sudah cek. Transfer dari Singa, Capital, Berhenti. Dan semua dokumen yang disebutkan oleh Bapak Aditya, benar. Semuanya legal. Bahkan ada kontrak pinjaman yang ditandatangani Bapak dan Pak Bambang. Arman menyutap muka. Jadi, selama ini kita hidup dari uang Rina. Ya, Pak. Dan Tampa. Bantuan itu, perusahaan akan bangkrut dalam waktu 2 minggu. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Ia membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama, pernikahannya dengan Rina, liburan keluarga, acara keluarga. Di setiap foto, Rina tersenyum. Tapi kini, Arman melihat sesuatu yang dulu ia teringat malam itu, saat ia menonton Rina di depan. Keluarga, kamu kerja di kantor kecil, gaji pas-pasan, dandan kayak anak kuliahan. Dan Rina hanya tersenyum, sekarang, dia tahu. Itu bukan senyum karena malu. Itu tersenyum karena tahu. Karena menang. Karena sabar, pintu kamar terbuka. New York. Suryani masuk, wajahnya pucat. Nak, aku baru telepon bank. Mereka bilang, cicilan. Rumah belum dibayar 3 bulan. Mereka akan mendapatkan aset kalau tidak segera dilunasi. Arman mengangguk. Aku tahu. Tapi, bagaimana? Kita tidak punya uang. Arman menatap ibunya. Karena semua uang itu berasal dari Rina. Dan sekarang, dia sudah berhenti memberi. New York. Suryani menangis. Tuhan, kami selama ini sombong. Kami memperkuat orang yang menyelamatkan kita. Arman berdiri. Ia mengambil jaket, tanpa keluar kata. Mau kemana, nak? Teriak ibunya. Ke rumah Rina, jawabnya. Aku harus minta maaf. Di Villa Wijaya, pertemuan yang tak terduga pukul 10 pagi. Bel berbunyi. Rina yang sedang membaca buku di teras mengangkat kepala. Asisten rumah tangga membukakan pintu, dan di depan pintu, berdiri Arman, wajahnya kusut. Mata merah. Jas yang dipakai semalam masih basah karena hujan yang belum kering. Ia terlihat seperti orang baru yang kehilangan segalanya. Rina tidak kaget. Ia hanya memperhatikan. Arman melangkah pelan. Boleh ke aku masak? Rina mengangguk. Silakan. Arman duduk di kursi di seberang Rina. Ia tidak melihat matanya. Maaf, katanya pelan. Aku tidak tahu. Rina tetap tenang. Kamu tidak tahu apa? Bahwa selama ini, aku hidup dari uangmu. Bahwa kamu yang menyelamatkanku. Bahwa kamu lebih kuat dari aku. Rina Merawat. Kenapa kamu baru sadar sekarang? Karena semalam, aku melihatmu. Kamu tidak marah. Kamu tidak berteriak. Kamu hanya diam. Dan di matamu, aku melihat kemenangan. Aku merasa kecil. Aku merasa hina. Ia menunduk. Aku minta maaf karena mempermalukanmu. Karena merasa tidak berguna. Karena tidak pernah menghargaimu. Aku mencintaimu, Rin. Tapi aku tidak tahu cara mencintai dengan benar. Rina diam lama. Lalu ia berkata, pelan namun tegas, aku pernah menyayangi, Arman.
Tapi sinta itu mati perlahan setiap kali kamu memulai harga diri palsumu daripada menghormatiku. Aku bukan istri yang lemah. Aku istri yang sabar. Dan kamu mengira kesabaran itu tanda kelemahan. Arman menangis. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tidak bisa, kata Rina. Karena aku sudah tidak ingin kembali. Aku sudah pulang. Dan aku tidak akan pergi lagi. Arman mengangguk. Aku tahu. Dia tahu ini akhir. Ia berdiri, menatap Rina. Untuk terakhir kali. Terima kasih, karena telah menyelamatkanku. Meskipun aku tidak pantas. Lalu ia pergi, tanpa suara, tanpa drama, hanya seorang pria yang akhirnya mengetahui arti rendah hati. Di malam hari Rina duduk di teras lagi. Aditya datang membawa secangkir teh jahe. Dia datang? Iya, kata Rina. Dia minta maaf. Dan, kamu tidak kembali. Tidak, jawab Rina. Karena aku bukan miliknya lagi. Aku milik diriku sendiri. Aditya tersenyum. Ibu pasti bangga. Rina menatap bintang. Aku ingin memulai hidup baru, Kak. Aku ingin membantu perempuan seperti aku, yang direndahkan, yang diam, yang kuat tapi tidak dihargai. Aditya mengangguk. Wijaya Group akan mendukungmu. Kita buka program perempuan bangkit. Kamu yang pimpin. Rina tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumnya penuh harapan, bukan karena balas dendam. Bukan karena kemenangan. Tapi karena dia. Akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri. Di suasana, angin berhembus, membawa daun-daun pinus berdansa, dan di dalam hati Rina, sebuah babak baru telah dimulai, bukan sebagai istri yang sabar, tapi sebagai wanita yang bangkit. Hari ketiga setelah malam yang mengejutkan itu, Jakarta masih panas dan berdebu, tapi bagi keluarga Arman, dunia terasa dingin dan sunyi. Rumah mewah mereka yang dulu ramai dikunjungi tawa dan pesta, kini seperti makam, sunyi, kelam, dan penuh penyesalan. Tidak ada yang berani bersuara keras. Tidak ada yang berani membuka topik. Mereka semua tahu, singgasana yang mereka banggakan selama bertahun-tahun telah runtuh. Dan yang meruntuhkannya bukan musuh, bukan kegagalan bisnis, tapi kebenaran. Yang mereka abaikan, di kamar kerjanya, Arman duduk di depan laptop, pencahayaan pada layar email dari bank. Subjeknya singkat, tapi mematikan. Pemberitahuan penarikan kredit, segera lunasi utang sebesar 14,7 miliar rupiah. Ia menyutap muka. Napasnya berat. Ia sudah menghubungi semua rekan bisnis. Semua menolak kerja sama baru. Bahkan mitra lama yang dulu bersedia menunda pembayaran, kini menarik diri. Maaf, Pak Arman. Kami baru tahu kondisi keuangan perusahaan Anda. Kami tidak bisa mengambil risiko, kata salah satu direktur perusahaan konstruksi di telepon. Arman mematikan laptop. Ia tidak bisa menangis lagi. Air matanya sudah habis sejak kemarin. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang menggerogoti jantung seperti api yang tak bisa dipadamkan. Ia berdiri, berjalan ke kamar tidur. Lemari pakaian Rina masih terbuka, beberapa baju belum diambil. Ia menyentuh sebuah blus sederhana yang selalu Rina pakai saat bekerja. Kamu bilang kamu cuma kerja di kantor kecil, bisiknya, suaranya parau. Tapi kamu yang menyelamatkan perusahaanku, dan aku malah persahabatanmu. Ia memegang blus itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar kehilangan. Di Villa Wijaya, kehidupan baru sementara itu, di puncak, Rina duduk di ruang kerja ibunya yang telah diubah menjadi studio kecil. Di mejanya, ada sketsa program baru yang akan ia luncurkan, Perempuan Bangkit, inisiatif sosial yang akan membantu perempuan korban kekerasan emosional, mengenang, dan pernikahan toksik. Aditya duduk di kursi di seberangnya, membaca dokumen. Ini bagus, Rin. Kamu tidak hanya ingin membantu secara finansial, tapi juga memberi pelatihan mental, pelatihan kerja, dan pendampingan hukum. Ini bukan sekedar amal. Ini gerakan. Rina mengangguk. Aku tahu banyak perempuan seperti aku. Mereka diam bukan karena lemah, tapi karena takut. Takut disreken, takut kehilangan anak, takut dihina. Aku ingin mereka tahu, diam itu bol, tapi jangan lupa cara bangkit. Aditya tersenyum. Kamu akan jadi inspirasi. Tapi kamu siap menampilkan sorotan media? Mereka akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Biarkan, kata Rina tenang. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku Rina Wijaya. Putri dari Dr. Henry dan Dr. Lina Wijaya. Kakak dari Aditya Wijaya. Dan mantan istri dari Arman, yang selama ini mengira dirinya hebat, padahal hidup dari uangku. Aditya tertawa kecil. Kamu benar-benar berubah. Tidak, kata Rina.
aku kembali ke diriku yang sebenarnya. Kilas balik, 1 bulan sebelumnya, momen terakhir sebelum hancur Rina masih ingat malam itu. Arman pulang dengan wajah penuh kemenangan. Ren, aku dapat proyek besar. Klien dari Jepang. Kita bisa liburan ke Kyoto tahun depan. Rina tersenyum. Alhamdulillah, Mas. Arman langsung mengumumkan ke grup keluarga. Dalam hitungan menit, mereka memuji, anak emas. Keluarga, pantas jadi andalan. Lihat, Rina, suamimu hebat banget. Tapi Rina tahu, proyek itu hanya akan berjalan jika ada injeksi dana dari investor anonim, yaitu dirinya sendiri. Tanpa itu, perusahaan tidak bisa membayar waktu, tidak bisa menyewa alat, tidak bisa menjamin kualitas, dan benar saja, 2 minggu kemudian, Arman panik. Klien minta jaminan. Aku harus bayar deposit 2 miliar. Tapi rekening perusahaan kosong. Rina diam. Ia tahu, jika ia membantu langsung, Arman akan merasa direndahkan. Maka, dia telepon Aditya. Kak, tolong bantu. Tapi jangan sebut namaku. Buyer. Dia nggak tahu. Aditya menghela napas. Kamu tahu, Rin, kamu tidak wajib menyelamatkannya terus. Aku tahu, kata Rina. Tapi aku masih sayang. Aku masih berharap suatu hari dia akan sadar. Aditya menuruti. 2 hari kemudian, transfer. Mesak. Proyek jalan. Arman kembali bangga. Lihat bantuan, Ren? Aku bisa melakukan ini tanpa siapa-siapa. Rina hanya mengangguk. Dalam hati, ia berkata, tapi kamu tidak tahu, Mas. Kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya menginginkannya. Kembali ke hari ini, runtuhnya perusahaan Arman di kantor pusat. Perusahaan keluarga Arman, suasana kacau. Karyawan datangan, tapi tidak ada yang tahu apa yang harus dikerjakan. Gaji bulan ini belum dibayar. Listrik gedung nyaris putus karena tagihan menunggak. Pak Bambang datang dengan wajah pucat. Saya, rekan-rekan, saya harus sampaikan, perusahaan saat ini mengalami kesulitan keuangan. Kami belum bisa membayar gaji bulan ini. Tapi kami sedang mencari solusi. Suasana langsung ricuh. Kami butuh uang, Pak. Anak saya sakit. 2 bulan. Yang lalu juga ditunda. Kapan ini selesai? Katanya perusahaan lagi dapat proyek besar, kok gajinya tidak dibayar? Pak Bambang diam. Ia tidak bisa menjawab. Di luar, wartawan sudah mulai berdatangan. Isu kebangkrutan perusahaan Arman menyebar dengan cepat. Beberapa media lokal menulis, perusahaan keluarga Arman diduga bangkrut, diduga bergantung pada mysterious investor. Arman melihat berita itu di ponsel. Dia tidak marah. Ia hanya merasa layak. Ia berjalan ke ruang kerja ayahnya. Yah, kita harus akui kebenarannya. Kita bangkrut. Dan selama ini, yang menyelamatkan kita adalah Rina. Pak. Bambang merawat. Kamu mau umumkan itu? Ya, kata Arman. Kita tidak bisa berbohong lagi. Kita harus bertanggung jawab. Dan, aku harus meminta maaf kepada Rina. Secara terbuka. Pak Bambang mengangguk. Kamu benar. Kita hidup dari uang orang yang kita hina. Dan kita harus membayar harga itu. Di Villa Wijaya, Rina mendapat kabar Rina sedang minum teh di teras saat ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari teman lamanya, Dini, yang bekerja di media. Rin, kamu lihat berita? Arman akan konferensi pers siang ini. Dia bilang dia akan mengungkapkan kebenaran soal perusahaannya. Katanya, dia akan menyebut nama penyelamat mereka. Rina membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel. Ia tidak terkejut. Ia hanya tersenyum. Aditya datang. Kamu mau lihat? Rina mengangguk. Aku ingin tahu, apakah dia akhirnya bisa jujur. Mereka menyalakan TV. Saluran berita utama langsung menayangkan konferensi pers di depan kantor perusahaan Arman. Arman berdiri di podium, wajahnya lesu, tapi tegas. Saya Arman, Direktur Utama PT Arman Sejahtera. Hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran yang selama ini kami sembunyikan. Kamera fokus pada wajahnya. Perusahaan kami sebenarnya sudah hampir bangkrut sejak 2 tahun lalu. Utang kami mencapai 17 miliar. Kami tidak bisa membayar gaji, tidak bisa membayar tagihan, tidak bisa membayar klien. Suara gemuruh dari wartawan. Tapi tiba-tiba, ada investor anonim dari Singapura yang memberi pinjaman tanpa bunga. Kami kira itu keberuntungan. Kami kira itu hasil kerja keras kami. Kami jadi sombong. Kami memberi orang lain. Termasuk, istri saya sendiri. Rina menahan napas, Arman menarik napas dalam. Saya selama ini mengejek istri saya, Rina, karena pekerjaan, penampilan, gaya hidup.
Saya bilang dia tidak berguna. Saya bilang dia meringkuk. Tapi kini saya tahu, dialah satu-satunya alasan saya masih bisa berdiri di sini. Air matanya jatuh. Rina, kamu bukan istri yang lemah. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu menyelamatkan perusahaanku, keluargaku, seumur hidup, tanpa pernah meminta ketidakseimbangan. Tanpa pernah mempermalukanku. Dan aku membalasnya dengan penghinaan. Ia menunduk. Maafkan aku, Rin. Aku tahu kamu mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku harus mengatakan ini, terima kasih. Karena kamu, aku belajar arti rendah hati. Karena kamu, aku tahu bahwa kesuksesan yang dibangun di atas ringkasan, bukan kesuksesan. Kamera mengangkat ke media massa yang memikirkannya. Beberapa terlihat terharu, Rina mematikan TV. Mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena dia tahu, Arman akhirnya sadar, Aditya merawat. Kamu akan memaafkannya. Rina menggeleng pelan. Aku sudah memaafkan. Tapi maaf bukan berarti kembali. Aku memaafkan karena aku tidak ingin membawa balas dendam. Tapi hidupku sekarang bukan bersamanya. Hidupku sekarang adalah milikku. Aditya mengangguk. Kamu benar. Epilog bab 5 malam itu, Rina duduk di teras, menulis di buku hariannya, aku bukan pemenang karena dia hancur. Aku pemenang karena aku bertahan. Karena aku tidak membiarkan kutukan merusak jiwaku. Aku bukan korban. Aku adalah wanita yang bangkit. Dari diam. Di Jakarta, Arman pulang ke rumah yang sepi. Ia duduk di ruang tamu, menatap ia tidak menghapusnya. Ia membiarkan di sana. Sebagai pengingat. Sebagai penyesalan. Sebagai pelajaran, singgasana Arman telah runtuh, tapi dari pemikirannya tumbuh sesuatu yang baru, kebenaran, penyesalan, dan harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pagi di puncak datang dengan lembut. Kabut tipis menyelimuti pepohonan pinus, dan sinar matahari pertama menyusup di antara celah daun, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di teras villa. Rina sudah bangun sejak pukul 5. Ia tidak terbangun lagi karena suara Arman yang mengomel soal kopi yang terlambat atau dasi yang tidak rapi. Kali ini, ia bangun karena semangat. Karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan, bukan karena ada sesuatu yang harus ia layani. Ia berjalan ke dapur, mengenakan kaos lengan panjang dan celana training. Di meja, sudah tersedia teh jahe hangat yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, Bu Marta, yang telah mengabdi pada keluarga Wijaya sejak Rina masih kecil. Pagi, Neng Rina. Tehnya masih hangat, kata Bu Marta dengan senyum hangat. Terima kasih, Bu, jawab Rina sambil memeluknya erat. Aku kangen kamu. Bu Marta menampar punggungnya. Kami semua kangen kamu, Neng. Sudah 5 tahun kamu pergi. Tapi kami tahu kamu akan kembali. Ibu kamu selalu bilang, Rina akan pulang saat dia siap. Rina tersenyum. Ibu selalu tahu. Hari pertama di Wijaya Group pukul 8 pagi, mobil hitam Wijaya Group menjemput Rina. Aditya sudah menunggu di kantor pusat. Hari ini adalah hari pertama menjadi kepala divisi CSR dan pemberdayaan perempuan, jabatan yang sengaja diciptakan untuknya, bukan karena nepotisme, tetapi karena keahlian dan pengalaman hidupnya yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Di lantai 50, seluruh staf divisi CSR berkumpul. Mereka tahu Rina adalah adik CEO, tapi mereka tidak tahu kisahnya. Mereka hanya tahu, wanita ini akan memimpin program besar bernama Perempuan Bangkit. Aditya memperkenalkannya. Ini Rina Wijaya. Bukan hanya adik saya, tapi juga salah satu wanita paling kuat yang saya kenal. Dia akan memimpin inisiatif ini bukan karena latar belakangnya, tapi karena hatinya. Karena dia tahu rasanya diremehkan. Karena dia tahu arti sabar. Dan karena dia tahu kapan harus bangkit. Rina maju ke depan. Ia tidak memakai busana mewah. Ia hanya mengenakan blazer sederhana dan kemeja putih. Halo, semuanya. Saya Rina. Saya bukan ahli bisnis. Saya bukan lulusan sekolah manajemen terbaik. Saya pernah menjadi istri yang diam saat suami saya mempermalukan saya di depan keluarganya. Saya pernah merasa tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup berguna. Tapi hari ini, saya di sini bukan untuk menyelamatkan diri saya. Saya di sini untuk membantu perempuan lain yang mungkin sedang merasa seperti saya dulu. Suasana hening. Beberapa staf wanita menatap dengan mata berkaca-kaca. Program Perempuan Bangkit bukan tentang uang. Ini tentang harga diri. Kami akan memberikan pelatihan kerja, pendampingan hukum, terapi psikologis, dan komunitas. Kami ingin setiap perempuan tahu
diam bukan berarti lemah. Dan bangkit bukan berarti balas dendam. Bangkit adalah memilih hidup untuk diri sendiri. Tepuk tangan meledak. Untuk pertama kalinya, Rina merasa berada di tempat yang tepat. Kilas balik. Saat dunia masih gelap, Rina teringat malam itu, 2 tahun yang lalu, saat ia pulang dari kantor dan mendapati Arman sedang mabuk di ruang tamu. "Kamu, ngapain baru pulang?" bentaknya. "Aku capek, stres, perusahaan mau bangkrut, dan kamu malah sibuk kerja kantor kecilmu yang gak penting." Rina hanya diam, mulai membersihkan gelas-gelas kosong. Arman berdiri, menarik lengannya. "Dengar, aku yang mencari uang di keluarga ini. Kamu cuma bisa ngurus rumah. Jangan terlalu sibuk." Rina merawat. "Aku cuma mau bantu, Mas." "Bantu? Kamu tidak bisa bantu apa-apa," teriakannya. "Lihat ibuku. Lihat kakakku. Istri-istri mereka semua bisa membantu suami. Kamu? Kamu hanya bisa dandan murahan dan kerja di kantor kecil." Rina menahan air mata. Ia tahu, jika ia membuka mulut, ia bisa menghancurkan Arman malam. Itu juga. Tapi dia memilih diam. Karena dia masih mencintai. Karena dia masih berharap ia pergi ke kamar, mengunci pintu, dan perlahan menangis. Di ponselnya, ia menulis pesan untuk Aditya, "Kak, tolong, jangan biarkan dia hancur. Aku masih sayang." Dan Aditya menjawab, "Aku akan membantu. Tapi suatu hari, kamu harus berhenti menyelamatkan orang yang tidak pernah menghargaimu." Kembali ke hari ini, langkah pertama menuju pemulihan usai. Presentasi, Rina bertemu dengan tim psikolog dan pelatih kerja yang akan membantu program Perempuan Bangkit. Salah satu konselor, Dr. Maya, berkata, "Kami sudah menyiapkan 50 peserta pertama, perempuan dari komunitas binaan, korban KDRT, mantan pekerja migran, dan istri yang menyampaikan perasaan emosional. Mereka butuh figur seperti kamu." Rina mengangguk. "Aku ingin bertemu mereka secara langsung. Tanpa formalitas. Aku ingin mereka tahu, aku bukan tokoh hebat. Aku pernah jatuh. Tapi aku bangkit." Di hari pertama pelatihan, Rina duduk di tengah lingkaran peserta. Ia tidak berdiri di podium. "Ia duduk bersila di lantai, seperti mereka. Saya pernah merasa tidak cukup. Saya pernah merasa malu karena suami saya bilang saya tidak berguna. Saya pernah menahan air mata saat keluarganya tertawa karena mengejek saya. Tapi saya belajar satu hal, harga diri tidak ditentukan oleh orang lain. Itu milik kita sendiri." Seorang peserta, seorang ibu muda bernama Siti, menangis. "Saya juga diperlakukan seperti itu, Bu. Suami saya bilang saya hanya beban. Saya tidak pernah bekerja, tidak bisa ngapa-ngapain." Rina mendekat, memegang tangannya. "Kamu bukan beban. Kamu kuat. Kamu bertahan. Dan sekarang, kamu di sini. Itu artinya kamu ingin lebih. Dan itu sudah langkah pertama." Siti mengangguk. "Saya mau belajar kerja. Saya mau punya penghasilan sendiri. Kami akan membantu," kata Rina. "Dan kamu tidak sendiri." Pertemuan. Tak terduga, Farhan, sang dokter di akhir sesi, seorang pria muda mendekat. Ia mengenakan kemeja lengan panjang dan kacamata tipis. "Aizan, Bu Rina. Saya Farhan, dokter dari klinik mitra kami. Saya ikut mendukung program ini sebagai relawan kesehatan mental." Rina merawat. Ada sesuatu yang tenang dalam dirinya, sikap yang tidak menghakimi, tidak mencoba mengagumi, tapi tulus ingin membantu. "Terima kasih, dokter. Kami sangat membutuhkan profesional seperti Anda." Farhan tersenyum. "Saya membaca berita tentang Anda. Tentang apa yang terjadi dengan suami Anda. Saya kagum. Tapi bukan karena Anda kaya. Tapi karena Anda memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas." Rina menjawab. "Tidak banyak orang yang melihatnya seperti itu." Terima kasih, katanya Pelin. "Saya tidak ingin menjadi simbol balas dendam. Saya ingin menjadi simbol harapan." Farhan mengangguk. "Dan Anda berhasil." Mereka berbicara singkat, tentang program, tentang trauma emosional, tentang pentingnya dukungan sosial. Rina merasa nyaman, bukan karena tertarik, tapi karena merasa dilihat. Aditya yang melihat dari perpisahan hanya tersenyum. "Akhirnya, ada yang melihat kamu bukan karena uangmu, tapi karena jiwamu." Di rumah Arman, kehidupan setelah runtuh sementara itu, kehidupan Arman berubah drastis. Ia menjual mobil mewahnya. Bank rumah besar disita. Ia dan keluarganya pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Ibu dan ayah tinggal di satu kamar, sementara Arman tidur di ruang tamu. Suatu malam, Nyonya Suryani berkata, "Nak, aku minta maaf.
Aku selama ini ikut membesarkan Rina. Aku pikir dia tidak pantas untukmu. Tapi ternyata, dialah satu-satunya yang pantas menyelamatkan kita. Arman menunduk. Aku yang harus minta maaf, Bu. Aku yang sombong. Aku yang tidak pernah melihat betapa berharganya dia. Ia membuka laci, mengeluarkan surat dari Rina yang belum sempat dibaca. Untuk Arman, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah mengetahui kebenarannya. Aku harap kamu tidak membentakku. Aku harap kamu belajar. Dan aku harap suatu hari, kamu bisa menjadi suami yang lebih baik, untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Arman menangis. Maafkan aku, Rin, aku baru belajar mencintai saat kamu sudah pergi. Pagi di puncak datang dengan hening yang dalam. Rina bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena jadwal rapat atau pelatihan, tapi karena ada dorongan batin yang sulit dijelaskan, seakan sesuatu menunggunya. Ia berjalan pelan ke kamar ibunya, yang selama ini tidak pernah ia sentuh sejak kepergiannya 5 tahun yang lalu. Pintu kayu berwarna coklat tua itu masih terkunci, seperti waktu telah membeku di baliknya. Ia mengeluarkan kunci dari kalung yang selalu ia simpan di leher, kunci kecil dari perak, yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Tangannya gemetar saat memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Pintu terbuka perlahan, membawa aroma kayu tua, parfum bunga melati, dan kenangan yang tertinggal. Kamar itu masih seperti dulu. Tempat tidur berlapis kain katun putih. Meja rias dengan cermin bundar. Rak buku penuh dengan karya filsafat, puisi, dan jurnal pribadi. Di sudut, ada foto keluarga, Rina kecil di pangkuan ibunya, Aditya berdiri di samping dengan senyum lebar. Ayahnya memegang tangan mereka berdua, Rina duduk di tepi tempat tidur. Ia menarik napas, mencoba menenangkan hati yang tiba-tiba berdebar kencang. Ia membuka laci meja rias. Di dalamnya, ada sebuah buku kulit coklat tebal, diari ibu. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan ibu yang indah dan rapi langsung menyambutnya, catatan. 12 Maret 2018, hari ini, Rina kabur dari rumah. Tidak ada yang tahu kemana. Aditya bilang dia ingin hidup mandiri, ingin dicintai tanpa embel-embel nama Wijaya. Aku tidak mengejarnya. Aku tahu, anakku butuh ujian. Cinta yang tidak diuji, bukan cinta yang sejati. Tapi aku juga tahu, suatu hari dia akan kembali, dan dia akan lebih kuat. Rina menahan napas. Ibunya tahu. Sejak awal, ibu tahu, catatan 5 Juli 2019, Aditya bilang Rina menikah dengan pria bernama Arman. Katanya dia baik, sederhana, punya ambisi. Tapi aku khawatir. Aku melihat matanya saat bicara soal uang, ada rasa inferior yang tersembunyi. Aku harap Rina tidak terluka. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa melindunginya selamanya. Hidup adalah guru yang paling keras, tapi paling jujur. Air mata Rina mulai jatuh. Ibunya melihat lebih dalam dari siapapun, catatan 3 November 2020, Aditya. Datang malam ini. Wajahnya muram. Dia bilang perusahaan suami Rina hampir bangkrut. Dan Rina memohon agar kami membantu, tapi tanpa sebut nama. Aku menangis. Anakku masih mencintai pria yang tidak menghargainya. Tapi aku tidak melarang. Karena aku tahu, Rina bukan lemah. Dia sedang belajar memaafkan. Dan suatu hari, dia akan belajar. Rina menyutap muka. Dia tidak tahu ibunya tahu semua. Ini. Ia tidak tahu bahwa dari perpisahan itu, ibunya telah menjadi saksi bisu atas penderitaannya. Catatan terakhir, 18 Januari 2021, 2 minggu sebelum meninggal. Rina, jika kamu membaca ini, aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Aku bangga bukan karena kamu putriku, tapi karena kamu punya hati yang besar. Kamu memilih untuk diam bukan karena takut, tapi karena kamu masih berharap. Kamu memilih untuk membantu bukan karena ingin diberikan, tapi karena kamu tahu itu benar. Dan suatu hari, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu sudah cukup. Kamu sudah sempurna. Dan aku selalu menjagamu, dari sini, dari cahaya. Rina menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan. Tangis dari seorang anak yang akhirnya mengetahui bahwa ia tidak pernah sendiri, di ruang kerja. Ayahnya Rina berjalan ke ruang kerja ayahnya, yang kini menjadi perpustakaan keluarga. Ia membuka laci meja besar yang dulunya tempat ayah menyimpan dokumen bisnis. Di dalamnya, ia menemukan surat-surat lama, termasuk surat dari Pak Bambang, ayah Arman. Surat itu bertanggal 2017, sebelum Rina menikah, kepada Bapak Dr. Henry Wijaya. Dengan hormat, saya Pak Bambang, ayah dari Arman. Saya mengetahui bahwa putri Bapak,
Rina Wijaya, sedang dekat dengan putra saya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menghormati keluarga Bapak. Saya tahu Bapak memiliki bisnis besar, dan saya percaya pernikahan ini bisa menjadi sinergi yang baik. Saya ingin memberikan dana awal untuk proyek baru, dengan jaminan kerja. Sama bisnis di masa depan, Rina menjawab. Ia membaca lebih lanjut. Namun, saya mendengar Rina ingin hidup sederhana. Maka, saya memutuskan untuk tidak menyebutkan hal ini. Saya akan membiarkan mereka menikah dulu. Siapa tahu, setelah menikah, keluarga Bapak bersedia membantu. Rina tertawa getir. Jadi, sejak awal, keluarga Arman tahu siapa dia. Dan mereka membiarkan Arman menikahinya dengan harapan bisa mendapat akses ke kekayaan keluarga Wijaya. Tapi Rina memilih untuk berpura-pura miskin. Oleh karena itu, mereka mengira sebagai rebutan yang gagal, dan mulai memenuhinya. Ia menemukan dokumen lain, salinan email dari asisten Aditya yang menolak permohonan kerja sama dari perusahaan Arman 2 tahun sebelumnya. Mohon maaf, Pak. Kami tidak bisa bekerja sama karena laporan keuangan perusahaan Anda tidak stabil. Risiko terlalu tinggi. Jadi, bahkan sebelum Rina membantu, keluarga Arman sudah tahu perusahaannya rapuh. Tapi mereka tetap sombong. Mereka tetap memamerkan keberhasilan yang tidak nyata. Pertemuan dengan Aditya sore itu, Aditya datang ke villa. Ia melihat Rina duduk di teras sambil memegang diari ibunya dan surat-surat itu. Kamu terlihat, kata Aditya pelan. Rina mengangguk. Kamu tahu semuanya, Kak? Aditya duduk di sebelahnya. Aku tahu sebagian. Aku tahu ayah Arman pernah mencoba pinjam uang. Aku tahu mereka tahu kamu siapa. Tapi aku tidak pernah bilang ke kamu, karena aku ingin kamu membuat pilihanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu menikah karena balas dendam atau balas dendam. Aku ingin kamu menikah karena cinta. Dan aku memilih cinta, kata Rina. Tapi cinta itu tidak cukup. Karena cinta yang sehat perlu dihormati. Dan mereka tidak pernah menghormatiku. Aditya mengangguk. Tapi kamu tetap membantu mereka. Kamu menyelamatkan perusahaan Arman. Kamu memberi tanpa syarat. Karena aku masih sayang. Bisik Rina. Tapi sekarang, aku tahu, sayang tidak harus berarti tunduk. Sayang juga bisa berarti pergi. Aditya menampar bahu Rina. Ibu selalu bilang, orang yang paling berani bukan yang berteriak, tapi yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri. Kamu sudah melakukan keduanya. Kilas balik, saat ibu masih hidup Rina teringat malam itu, setahun sebelum ibunya meninggal. Ia pulang diam-diam ke villa, hanya untuk melihat ibunya. Dia tidak masak. Ia duduk di teras, menatap ibunya yang sedang membaca di kursi goyang. Ibunya tiba-tiba berkata, tanpa menoleh, kamu di sana, kan? Rina terkejut. Ibu tahu? Ibunya tersenyum. Aku tahu kamu butuh waktu. Aku tahu kamu ingin dicintai karena dirimu sendiri, bukan karena uangmu. Tapi ingat, anakku, menjadi dirimu sendiri bukan berarti menyangkal siapa kamu sebenarnya. Kamu boleh kuat. Kamu boleh kaya. Kamu boleh bangga. Dan kamu boleh pulang kapanpun kamu siap. Rina menangis. Aku takut, Bu. Aku takut dia tidak mencintaiku jika tahu siapa aku. Ibunya merawat. Kalau dia tidak mencintai karena siapa kamu, maka dia tidak mencintai sama sekali. Rina mengingat kata-kata itu. Dan kini, ayah tahu, ibunya benar. Di Jakarta, Arman mencari jawaban. Arman duduk di perpustakaan kota, mencari informasi tentang Rina. Dia sudah tahu Rina adalah adik Aditya Wijaya, tapi dia ingin tahu lebih banyak. Ia membuka arsip media lama, menemukan berita tentang keluarga Wijaya, Dr. Henry dan Dr. Lina Wijaya, pasangan dokter dan pengusaha terkemuka, meninggal dalam kecelakaan mobil tahun 2021. Putra tunggal mereka, Aditya Wijaya, mengambil alih bisnis keluarga dan membawanya ke level internasional. Arman terdiam. Rina kehilangan orang tua yang sangat mencintainya, dan ia malah berpikir sebagai perempuan tanpa latar belakang. Ia menemukan foto lama, Rina di acara amal keluarga Wijaya. Mengenakan gaun sederhana, sedang mengajar anak-anak miskin membaca. Captionnya, Rina Wijaya, putri pengusaha ternama, memilih hidup sederhana dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Arman menutup laptopnya. Ia merasa seperti orang paling kecil di dunia. Ia pulang ke apartemen, membuka laci meja. Di dalamnya, ada foto Rina yang tidak pernah ia buang, foto pernikahan mereka. Ia menatap lama. Maafkan aku, bisiknya. Aku tidak tahu kamu begitu luar biasa. Hujan rintik-rintik turun di Jakarta,
membasahi jalanan yang macet dan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Di balik kaca kantor Wijaya Group yang bersih dan mewah, Rina duduk di ruang kerjanya, menandatangani dokumen pelatihan angkatan ketiga. Program Perempuan Bangkit. Di luar jendela, langit kelabu seolah mencerminkan perasaan yang belum sepenuhnya tuntas. Meski ia sudah menemukan kedamaian, ada satu hal yang masih menggantung. Masa lalunya dengan Arman, ia tidak membencinya. Tidak ingin membalas. Tapi ia juga belum bisa sepenuhnya melepaskan bayang-bayang kenangan, terutama saat melihat foto-foto lama yang masih tersimpan dalam album keluarga di villa. Cinta yang pernah ia berikan bukanlah ilusi. Itu nyata. Dan kehilangan seseorang yang pernah sangat dicintai, meski dia salah, tetap meninggalkan luka. Tepat pukul 10 pagi, asistennya, Dita, masuk dengan wajah cemas. "Bu Rina, ada tamu," dia bilang ingin bertemu langsung. Namanya, Arman. Rina mengangkat kepala. Jantungnya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena nyaman. Ia tidak menyangka Arman akan datang. Ia membayangkan pria itu akan menghindar, malu, atau marah. Tapi datang ke kantornya, di tengah terang, di bawah sorotan, dia di luar. "Mau aku suruh pergi?" tanya Dita. Rina menggeleng pelan. "Tidak, biarkan dia masuk." Pertemuan di ruang kerja, pintu terbuka. Arman Mesakda Raya berubah. Bukan lagi pria yang dulu memakai jas mahal dan berjalan dengan gaya sombong. Kini, ia mengenakan kemeja lengan panjang sederhana, celana hitam yang sudah agak subur, dan sepatu yang tidak mengilap. Wajahnya kurus, mata cekung, rambutnya agak panjang. Tapi yang paling mencolok, matanya tidak lagi penuh arogansi. Kini, ada penyesalan yang dalam, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. "Rin," katanya, suaranya parau. "Bolehkah aku masak?" Rina menunjuk kursi di depan mejanya. "Silakan duduk, Arman." Ia duduk, tangan gemetar. Ia tidak menatap Rina secara langsung. "Terima kasih, sudah mau menerima aku." Rina menyilangkan tangan. "Apa yang kamu mau?" Arman menarik napas. Aku ingin minta maaf. Bukan sekali, bukan dua kali. Tapi dari hati yang paling dalam." Ia menggengket muka. Mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku sudah merusak banyak hal. Aku tahu aku memenuhimu di depan keluargaku, di depan teman-teman, bahkan di depan pelayan. Aku bilang kamu tidak berguna, padahal kamu satu-satunya yang menyelamatkan hidup. Aku bilang kamu malu-maluin, padahal kamu yang menjaga harga diri keluargaku. Selama ini." Rina diam. Ia tidak memotong. Dia membiarkan dia berbicara. "Awalnya, aku marah. Aku merasa dikhianati. Aku merasa kamu sengaja mempermalukanku dengan kakakmu. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu bisa menghancurkan aku kapan saja. Tapi kamu diam. Kamu membiarkan. Aku merasa hebat, sampai aku sendiri yang menyadari betapa hancurnya aku." Air matanya jatuh. "Aku baru belajar arti rendah hati saat semuanya hancur. Aku baru belajar menghargai saat aku kehilangan segalanya. Dan aku baru tahu betapa berharganya kamu, saat kamu sudah pergi." Rina Merawat. "Lama. Kamu bilang kamu minta maaf bukan karena kamu bangkrut, tapi karena menyakitiku. Apakah itu benar?" Arman mengangguk. "Ayah, aku minta maaf bukan karena aku butuh uangmu. Aku minta maaf karena aku menyia-nyiakan cinta yang tulus. Karena aku memperlakukan orang yang mencintaiku dengan buruk. Karena aku egois. Karena aku sombong. Dan karena aku buta." Ia menunduk. "Aku tahu kamu tidak akan kembali. Aku tahu kamu sudah move on. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berubah. Aku sudah menjual mobil, rumah, semua barang mewah. Aku bekerja paruh waktu di toko bangunan. Ayah dan ibu tinggal di apartemen kecil. Kami semua belajar hidup dari nol." Rina menarik napas. "Dan kamu tidak membenciku?" "Tidak," kata Arman tegas. "Aku tidak pernah membencimu. Aku membenci diriku sendiri. Karena aku tidak bisa menjadi suami yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa menjadi pria yang layak kamu cintai." Kilas balik, malam sebelum konferensi pers Rina teringat malam itu, saat Arman mengumumkan kebenaran di depan media. Ia menonton dari villa, duduk bersama Aditya. Saat Arman menangis dan mengakui bahwa dialah yang menyelamatkannya sendiri, Rina merasa sesak. Aditya berkata, dia akhirnya tahu. Rina hanya mengangguk. Ia tidak merasa menang. Ia merasa sedih. Karena cinta yang pernah mereka bangun, kini hanya tinggal kenangan, dan kini, di depan matanya, pria itu duduk, rapuh, tulus.
Dan penuh penyesalan, Rina berdiri, berjalan ke jendela. Ia menatap kota yang basah oleh hujan. Arman, aku tidak membencimu. Aku sudah memaafkanmu sejak kamu mengakui kesalahanmu di depan publik. Tapi maaf bukan berarti kembali. Aku sudah bukan istrimu. Aku sudah bukan bagian dari hidupmu. Arman, menggengak. Aku tahu. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali. Aku datang untuk mengatakan, terima kasih. Karena kamu, aku belajar menjadi manusia yang lebih baik. Karena kamu, aku tahu arti kesabaran, arti pengorbanan, arti cinta yang tulus. Rina menoleh. Dan kamu akan terus belajar? Iya, kata Arman. Aku sudah terdaftar sebagai relawan di komunitas korban kekerasan ekonomi. Aku ingin membantu pria-pria lain seperti aku, yang sombong, yang merasa superior, yang tidak menghargai pasangannya. Aku ingin mereka tahu, menegaskan istri bukan tanda kejantanan. Itu tanda kelemahan. Rina tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arman bukan sebagai mantan suaminya, tapi sebagai manusia yang sedang berusaha bangkit. Hadiah dari Rina kembali ke mejanya, mengambil sebuah amplop coklat. Ia menyerahkannya ke Arman. Ini untukmu. Arman membukanya. Di dalamnya, ada surat rekomendasi resmi dari Wijaya Group, ditujukan untuk salah satu mitra mereka, sebuah perusahaan konstruksi menengah yang sedang berkembang. Kami merekomendasikan Bapak Arman sebagai staf administrasi. Kami yakin dia memiliki integritas, kemampuan belajar yang tinggi, dan komitmen untuk membangun hidup baru. Di bawahnya, ada tanda tangan Rina dan stempel perusahaan. Arman terdiam. Matanya membesar. Ini, untukku? Rina mengangguk. Kamu butuh pekerjaan. Kamu butuh mulai dari bawah. Dan aku tahu, kamu bisa belajar. Tapi ini bukan belas-belas kasihan. Ini kesempatan. Dan kamu harus membuktikan bahwa kamu layak. Arman menatap surat itu, lalu menatap Rina. Kenapa kamu melakukan ini? Setelah semua yang aku lakukan, kenapa kamu masih mau membantuku? Karena aku bukan seperti kamu dulu, kata Rina tenang. Aku tidak menjelaskan orang yang jatuh. Aku membantu orang yang ingin bangkit. Dan aku percaya, kamu ingin bangkit. Arman menunduk. Air matanya jatuh ke surat itu. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk-angguk pelan. Di jalan pulang Arman keluar dari gedung dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi langkah sombong, tapi langkah yang penuh tekad. Ia memeluk amplop itu erat-erat. Seperti memeluk harapan terakhir, di halte depan gedung, seorang pria tua yang menjual koran melihatnya. Pak, mau beli koran? Ada berita bagus hari ini. Tentang perempuan yang bangkit dari pelanggaran dan membantu banyak orang. Arman mengangguk, memberi uang. Ia membuka koran. Di halaman utama, terdapat foto Rina sedang berbicara di acara Perempuan Bangkit, dengan judul, Rina Wijaya, dari istri yang diremehkan menjadi simbol kekuatan perempuan. Ia tersenyum. Hebat ya, Pak? Pria tua itu mengangguk. Ayah, orang seperti dia, jarang. Tapi dia bukti bahwa kebaikan tidak selalu lemah. Kadang, kebaikan adalah kekuatan terbesar. Arman menatap foto itu lama. Lalu ayah berkata pelan, dulu, aku mempermalukannya. Sekarang, aku ingin menjadi orang yang membuatnya bangga. Meski dari jauh. Di Villa Wijaya, malam yang damai malam itu, Rina duduk di teras, menulis di jurnalnya. Hari ini, aku bertemu Arman. Aku tidak merasakan cinta. Tapi aku merasa damai. Karena aku tahu, dia akhirnya tumbuh. Dan aku bersyukur, aku tidak membiarkan dendam menghancurkan hatiku. Aku memilih memaafkan. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aditya datang membawa teh. Kamu baik sekali, Rin. Kamu memberi kesempatan. Bukan karena aku ingin dia kembali, kata Rina. Tapi karena aku ingin dunia tahu, kebaikan bukan berarti lemah. Dan memaafkan bukan berarti memaafkan. Aku memaafkan, tapi aku tidak akan pernah lupa. Agar aku tetap waspada. Agar aku tetap kuat. Aditya tersenyum. Ibu pasti tersenyum di surga. Rina menatap bintang. Aku harap dia tahu. Aku sudah bisa mencintai diriku sendiri. Dan karena itu, aku bisa memberi cinta tanpa rasa takut. Pagi datang dengan lembut di puncak. Matahari naik perlahan di balik pegunungan, menyinari villa keluarga Wijaya yang dikelilingi pepohonan pinus dan taman bunga yang dirawat dengan penuh kasih. Di teras, Rina duduk dengan secangkir teh jahe di tangan, menatap kabut yang perlahan menipis. Yudara sejak menyentuh kulitnya, membawa ketenangan yang dulu mustahil ia rasakan. Di meja kayu turtle tak
Tergeletak naskah buku tebal dengan sampul sederhana, diam bukan lemah, catatan dari seorang istri yang belajar mencintai diri sendiri, tulisan tangan sendiri, hasil dari bulan-bulan refleksi, terapi, dan perjalanan panjang menuju pemulihan. Aditya datang membawa kopi. Sudah baca ulang bab terakhir? Rina mengangguk. Aku masih tidak percaya ini akan diterbitkan. Rasanya seperti membuka luka lama. Tapi kamu tahu, kata Aditya, duduk di kursi kayu di sebelahnya, luka itu bukan untuk disembunyikan. Luka itu butuh cahaya. Dan buku ini akan menjadi cahaya bagi banyak perempuan. Rina tersenyum tipis. Aku tidak menulis ini untuk terkenal. Aku menulis ini agar perempuan lain tahu, kamu tidak sendiri. Bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa sabar bukan berarti lemah. Bahwa kamu bisa tetap mencintai, tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Peluncuran buku, hari yang menentukan 2 minggu kemudian, gedung pertemuan mewah di Jakarta penuh sesak. Poster besar bertuliskan, diam bukan lemah, Rina Wijaya, menghiasi lobi. Tamu datang dari berbagai latar, perempuan karir, aktivis, jurnalis, psikolog, bahkan beberapa tokoh masyarakat yang pernah mengalami melontarkan emosi dalam pernikahan. Di atas panggung, Rina berdiri, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, bukan mewah, tapi elegan. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa riasan berlebihan. Ia tidak ingin terlihat seperti selebriti. Ia ingin terlihat seperti dirinya sendiri, moderator, seorang jurnalis terkenal, membuka acara. Hari ini, kita berkumpul bukan hanya untuk meluncurkan buku, tapi untuk mendengar suara dari seorang perempuan yang selama bertahun-tahun diam-diam, namun akhirnya berani bersuara. Mari kita sambut Rina Wijaya. Tepuk tangan menggema. Beberapa penonton menangis sebelum Rina berbicara. Rina mengambil mikrofon. Napasnya tenang. Terima kasih sudah datang. Aku bukan penulis hebat. Aku bukan motivator. Aku bukan Ali. Aku hanya seorang perempuan yang pernah merasa kecil di mata suami. Yang pernah ditertawakan di depan keluarga. Yang pernah merasa bahwa hidupnya tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berguna. Suara di ruangan itu hening. Tapi aku juga perempuan yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bangkit. Aku menulis buku ini bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengatakan, kamu tidak sendiri. Ada ribuan perempuan di luar sana yang tersenyum saat dihina, yang tetap masak saat hatinya hancur, yang tetap tersenyum saat suaminya berkata, kamu nggak ngerti dunia kerja, kamu cuma bisa urus rumah. Beberapa penonton mengangguk, air mata mengalir. Aku dulu percaya bahwa cinta berarti menahan, bahwa sabar berarti tunduk. Tapi aku salah. Cinta yang sehat tidak meminta kamu menghilang. Cinta yang sehat merasa cukup. Dan jika kamu tidak merasa cukup, mungkin itu bukan cinta. Mungkin itu berpura-pura. Ruangan terdiam. Aku menulis ini juga untuk suamiku dulu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengatakan, terima kasih. Karena kamu, aku belajar arti harga diri. Karena kamu, aku kembali ke keluargaku. Karena kamu, aku menjadi diriku yang sebenarnya. Setelah acara, pertemuan yang tak terduga di luar gedung, seorang pria muda mendekat. Ia mengenakan kemeja putih dan kacamata tipis. Farhan, dokter yang telah menjadi lawan di program Perempuan Bangkit, kamu hebat tadi, katanya sambil tersenyum hangat. Rina tersenyum. Terima kasih. Aku sempat gugup. Tapi kamu kuat, dan yang kamu sampaikan menyentuh banyak hati. Mereka berjalan pelan menuju mobil Farhan. Kamu sering datang ke program kita, kata Rina. Kenapa? Farhan menghela napas. Aku punya kakak perempuan. Dia mengalami pemahaman emosional selama 8 tahun. Suaminya selalu bilang dia tidak berguna, tidak bisa apa-apa, cuma beban. Sampai akhirnya dia depresi berat. Aku tidak bisa membantu waktu itu. Aku merasa gagal sebagai adik. Jadi sekarang, aku ingin membantu yang lain. Agar tidak ada lagi perempuan yang harus menangis diam-diam. Rina Merawat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai mantan istri yang direndahkan, bukan sebagai putri konglomerat, tapi sebagai perempuan yang punya hati, yang punya luka, yang punya harapan. Kamu baik sekali, katanya pelan. Farhan tersenyum. Aku hanya ingin dunia lebih baik. Dan kamu bagian dari perubahan itu. Kilas balik, malam sebelum pernikahan Rina teringat malam itu, 5 tahun lalu. Ia duduk di kamar pengantin, mengenakan gaun sederhana, menatap cermin. Aditya masuk. Membawa sekotak kecil, ini dari ibu, katanya.
Dia bilang kamu akan membutuhkan ini suatu hari nanti. Di dalamnya, sebuah buku kecil berjudul The Courage to be Happy oleh Ichiro Kishimi. Di halaman pertama, ada tulisan tangan ibu, "Anakku, kebahagiaan bukan datang dari orang lain. Kebahagiaan datang saat kamu berhenti mencari pengakuan dan mulai mencintai dirimu sendiri." Rina menangis saat itu. Tapi dia tetap menikah dengan Arman. Ia masih percaya cinta bisa mengubah segalanya. Kini, ia tahu, cinta tidak bisa mengubah orang yang menolak berubah. Tapi cinta pada diri sendiri bisa mengubah hidup. Di rumah Arman, perubahan yang nyata sementara. Itu, di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Arman duduk di lantai, membaca koran. Di halaman hiburan, ada artikel besar tentang peluncuran buku Rina. Foto Rina tersenyum di atas panggung. Judulnya, Rina Wijaya, dari istri yang diremehkan menjadi suara bagi ribuan perempuan. Ia membaca kutipan dari bukunya, "Aku pernah menahan diri karena takut. Tapi aku belajar bahwa diam kelemahan bukan, itu strategi. Dan suatu hari, aku memilih untuk berbicara. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri." Arman menutup koran. Dia tidak marah. Dia tidak cemburu. Ia hanya merasa bangga, meski bukan karena dia. Rina menjadi luar biasa. Ia membuka tasnya, mengeluarkan surat rekomendasi dari Rina. Besok adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan konstruksi Mitra Wijaya Group. Ia akan mulai menjadi staf administrasi, gaji kecil, tugas sederhana, tapi jujur, Nyonya. Suryani masuk, membawa segelas teh. "Kamu membaca berita tentang Rina?" Arman mengangguk. "Iya, Bu. Dia hebat ya? Padahal kita dulu mengecewakannya." Arman menatap ibunya. "Kita semua salah. Tapi aku ingin memperbaiki. Mulai dari diriku sendiri." Ia menatap foto pernikahan. Mereka yang masih tergantung di dinding, tidak dihapus, tidak dibuang. Sebagai pengingat, "Aku tidak akan pernah menjadi suamiku lagi. Tapi aku ingin menjadi pria yang membuatnya tidak menyesal pernah mencintaiku." Di Villa Wijaya, langkah baru beberapa minggu kemudian, Rina duduk di ruang kerjanya di Wijaya Group. Buku, Diam Bukan Lemah, sudah menjadi bestseller. Media memuat, Rina Wijaya, simbol kekuatan perempuan modern. Tapi yang paling menyentuh hatinya bukan pujian itu, melainkan surat-surat yang masuk setiap hari. "Bu Rina, saya membaca buku ibu sambil menangis. Saya selama ini merasa saya salah. Tapi setelah membaca, saya tahu, saya tidak sendiri. Saya akan pergi dari rumah itu minggu depan. Terima kasih, Bu. Saya akhirnya berani meminta cerai. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa lega. Saya suami, dan saya membaca buku ibu. Saya menyadari, saya seperti Arman. Saya selalu meremehkan istri saya. Tapi mulai hari ini, saya akan berubah." Rina membaca satu persatu, sambil menangis pelan. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena haru. Karena ia tahu, setiap kata yang ia tulis, setiap luka yang ia buka, telah menyelamatkan seseorang. Farhan datang menjenguk. "Kamu tahu, aku baca bukumu sampai habis, 2 kali. Rina tertawa. "Sampai 2 kali? Seram sekali?" "Tidak," katanya. "Aku merasa dekat, seperti aku mengenalmu sejak lama." Mereka duduk di teras villa. Angin berhembus lembut. "Kamu masih belum siap untuk memulai hubungan baru, ya?" tanya Farhan pelan. Rina mengangguk. "Belum. Aku masih belajar mencintai diriku sendiri. Tapi, aku tidak menutup hati. Aku hanya ingin kali ini, cinta datang dari tempat yang sehat. Bukan dari rasa butuh. Bukan dari rasa kesepian. Tapi dari keutuhan." Farhan tersenyum. "Aku akan menangguh. Bukan sebagai pacar. Tapi sebagai teman. Karena kamu layak dicintai, bukan karena kamu, tapi karena siapa kamu sebenarnya." Matahari terbit di puncak, memancarkan cahaya keemasan yang menyapu pepohonan pinus dan taman bunga di sekeliling villa keluarga Wijaya. Udara pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dan melati. Di teras, Rina berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambut dijalin dalam sanggul longgar yang dihiasi bunga mawar kecil, bunga kesukaan ibunya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pernikahannya, tapi bukan dengan Arman. Hari ini, Rina menikah dengan Farhan, dokter yang selama ini mendampingi program Perempuan Bangkit, pria yang melihatnya bukan karena uangnya, bukan karena mewahnya, tapi karena gantungan kunci yang kuat dan hati yang luka. Pernikahan ini sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat, dan beberapa peserta program yang pernah ia bantu.
Tidak ada sorotan media, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Hanya ada cinta yang tulus, dan damai yang dalam. Aditya berdiri di tempatnya, mengenakan jas hitam, wajahnya penuh kebanggaan. "Kamu siap, Nona?" tanyanya, suara serak oleh emosi. Rina menatap kakaknya, matanya berkaca-kaca. "Aku siap, Kak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap." Aditya menggenggam tangannya. "Ibu pasti tersenyum melihatmu hari ini. Karena kamu bukan menikah untuk melarikan diri. Kamu menikah karena kamu sudah pulang ke dirimu sendiri." Upacara pernikahan di bawah gazebo kayu yang didekorasi bunga putih dan daun hijau. Rina berjalan pelan, meredam Aditya. Laki-laki Farhan saat Rina berdiri di sana. Farhan berbisik, "Kamu cantik sekali." Rina tersenyum. "Kali ini, aku tidak berpura-pura." Penghulu membacakan ikrar. Saat tiba giliran Rina, dia tidak membaca dari kertas. Ia menatap Farhan langsung ke mata. "Aku menikahimu bukan karena aku butuh seseorang. Aku menikahmu karena aku ingin berbagi hidup dengan seseorang yang menghormatiku, yang mendengarku, yang tidak pernah membuatku merasa kecil. Aku membawakan diriku yang utuh, luka, kekuatan, masa lalu, dan harapan. Dan aku berjanji, akan mencintai dengan jujur. Tanpa rasa takut, tanpa pura-pura." Farhan menarik napas. Mata berkaca-kaca. "Aku menikahimu karena aku melihat keberanianmu. Karena aku melihat kelembutanmu yang tidak pernah padam meski dunia menyakitimu. Aku berjanji akan selalu menghargaimu, akan mendukungmu, dan akan tumbuh bersamamu, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai teman yang sejalan." Tepuk tangan pelan menggema. Beberapa tamu menangis. Aditya, sebagai wali, menandatangani buku nikah dengan tangan yang gemetar. "Akhirnya, kamu bahagia, Rin." Resepsi sederhana di halaman villa, meja-meja kayu disusun rapi. Makanan sederhana disajikan, nasi tumpeng, ayam goreng, sambal, dan es buah, masakan rumahan yang dimasak oleh Bu Marta, asisten rumah tangga setia keluarga Wijaya. Rina duduk di kursi utama, memandang sekeliling. Ia melihat para peserta program, perempuan bangkit, yang kini tersenyum, ada yang sudah membuka usaha kecil, ada yang kembali kuliah, ada yang akhirnya berani meninggalkan rumah toksik. Salah satu dari mereka, Siti, ibu muda yang dulu menangis. Di sesi pertama, mendekat. Ia membawa bunga mawar putih. "Bu Rina, terima kasih. Karena ibu, saya berani minta cerai. Sekarang saya kerja di koperasi, punya tabungan, dan anak-anak saya bahagia. Saya datang ke sini bukan hanya untuk selamat, tapi untuk bilang, ibu adalah alasan saya percaya lagi." Rina kedatangan yang tak terduga di tengah resepsi. Pintu gerbang terbuka. Seorang wanita tua masuk pelan, mengenakan kebaya sederhana dan membawa bunga. Semua menoleh. Rina mengenali wajah itu, tetangga dari kompleks Arman, yang dulu sering diam saat Arman mempermalukannya. Wanita itu mendekat, tangannya gemetar. "Rina, selamat. Aku mendengar kamu menikah. Aku ingin datang. Aku ingin bilang, maaf." Rina terkejut. "Maaf? Untuk apa, Bu?" "Karena aku diam. Aku tahu Arman sering mempermalukanmu. Aku tahu keluarganya suka umurmu. Tapi aku tidak pernah membela. Aku takut dijauhi. Aku merasa ini urusan keluarga. Tapi sekarang, aku tahu, diam itu juga kejahatan." Rina menatap lama. Lalu, ia berdiri dan memeluk wanita itu. "Tidak apa-apa, Bu. Kamu datang hari ini. Itu sudah cukup. Dan terima kasih, karena kamu mengingatku." Wanita itu menangis. "Semoga kamu selalu bahagia. Dan semoga suamimu tidak pernah membuatmu menangis." "Tidak akan," kata Rina sambil menatap Farhan yang tersenyum dari kejauhan. "Karena kali ini, aku memilih cinta yang sehat." Malam di teras villa malam tiba. Tamu-tamu pulang. Hanya tinggal Rina dan Farhan yang duduk di teras sambil menatap bintang. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan daun yang bergoyang. Farhan menggenggam tangan Rina. "Aku tidak pernah membayangkan bisa menikahi perempuan sepertimu." "Seperti apa?" tanya Rina. "Yang kuat, tapi tidak keras. Yang bijak, tapi tidak jauh. Yang pernah hancur, tapi tidak patah. Kamu, luar biasa." Rina tersenyum. "Aku bukan luar biasa karena aku bangkit. Aku luar biasa karena aku tidak menyerah pada diriku sendiri." Ia menatap langit. "Aku pernah berpikir, bahagia itu berarti dicintai. Tapi sekarang aku tahu, bahagia itu berarti merasa cukup. Bahagia itu saat kamu tidak perlu membuktikan apapun.
Bahagia itu saat kamu bisa tersenyum tanpa harus menyembunyikan rasa sakit. Farhan mengecup puncak kepalanya. Dan sekarang, kamu bisa tersenyum tanpa beban. Iya, bisik Rina. Karena aku sudah pulang. Epilog, 5 tahun kemudian 5 tahun berlalu, Rina dan Farhan tinggal di rumah sederhana di dekat villa, masih di puncak. Mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Alia, nama yang berarti cahaya. Program, Perempuan Bangkit, kini berkembang ke 15 kota di Indonesia. Buku Dayam Bukan 5, telah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa, dan menjadi bahan terbuka. Dalam pelatihan kesetaraan gender di sekolah-sekolah, Aditya masih memimpin Wijaya Group, namun kini lebih fokus pada filantropi. Ia sering berkata, kekayaan bukan diukur dari aset, tapi dari berapa banyak orang yang bisa kita selamatkan. Arman, setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya membuka usaha kecil, bengkel reparasi furnitur. Ia tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Ia masih sendiri. Saya tidak layak untuk menikah lagi, katanya suatu hari pada temannya. Tapi saya ingin hidup jujur. Dan saya ingin Rina tahu, saya tidak pernah lupa pelajaran yang dia ajarkan. Suatu sore, Rina duduk di ayunan kayu, menggenggam tangan kecil Alia. Anak itu bertanya, "Mama, dulu Mama pernah sedih ya?" Rina mengangguk. "Iya, nak. Mama pernah sedih sekali. Kenapa Mama tidak pergi saja dari orang yang bikin Mama sedih?" Rina tersenyum. "Karena Mama butuh waktu. Tapi Mama akhirnya pergi. Dan dari kepergian itu, Mama menemukan cinta yang benar. Seperti Mama dan Ayah sekarang." Alia menggenggak. "Kalau nanti aku punya suami, aku mau dia seperti Ayah. Yang selalu bilang Mama cantik, padahal Mama pakai baju biasa." Rina tertawa, memeluknya erat. "Dan Mama akan membukakan kamu. Kamu tidak perlu diam kalau disakiti. Kamu boleh bicara. Kamu boleh pergi. Dan kamu selalu cukup, apapun yang orang katakan." Akhir cerita di balik setiap senyum yang diam, ada kekuatan. Yang menunggu saatnya tiba, Rina bukan pemenang karena Arman hancur. Ia pemenang karena ia tetap utuh di tengah penghinaan. Ia pemenang karena ia memilihnya. Ia menang karena ia kembali ke dirinya sendiri. Dan menemukan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Kadang, wanita paling kuat bukan yang berteriak, tapi yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri. Rina Wijaya, dari buku, Diam Bukan Lemah.